Jangan lupa klik tombol subscribe. Bagaimana cara mengatasi anak Anda jika anak Anda malas belajar? Nah, apakah sahabat akses ini ayah muda ini mengalami anak yang lagi malas belajar nih, malas-malasan belajar, nilai akademisnya terus menurun, bahkan kalau diminta belajar nih suka membantah, menangis, dan bahkan ini pakai drama-drama kayak gitulah. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi anak malas belajar di sekolah? Nah, kali ini kita akan membahas nih cara untuk mengatasi anak belajar itu. Sangat-sangat beragam nih, bergantung dari penyebab kenapa si anak ini menjadi malas belajar tentunya. Tapi sebelum saya lanjutkan ke bab tersebut, ada baiknya kita mengulas terlebih dahulu mengenai beberapa syarat penyebab-penyebab dari anak ini menjadi malas belajar. Faktornya ada banyak yang menyebabkan si anak ini malas belajar, baik dari segi fisik, mental, maupun faktor lingkungan belajar yang kurang mendukung, biasanya seperti itu. Nah, yang pertama ini si anak ini kesulitan untuk memahami materi. Faktor yang pertamanya ya. Jadi si anak ini cenderung menghindari materi-materi pelajaran yang sulit ia pahami. Konsep-konsep materi yang kompleks dan soal-soal yang rumit itu acap kali menurunkan motivasi belajar dari sang anak itu sendiri. Hingga pada akhirnya mereka cenderung menjadi enggan dan malas-malasan ketika belajar mengenai materi pelajaran tersebut. Nah, jika si anak ini kesulitan memahami materi, sahabat akses nih sebagai orang tua ini perlu sekali menelaah penyebabnya untuk mengetahui apakah dia kesulitan itu karena ada keterbatasan kognitif atau karena gangguan fisik mungkin ya tertentu ya, misalnya nih kesulitan melihat, kesulitan mendengar, atau kesulitan yang lain. Itu perlu sekali diperhatikan. Faktor yang kedua itu materinya kurang menantang. Nah, kalau tadi kurang menarik, kalau ini kurang menantang. Jadi tidak hanya materi yang sulit, materi yang terlalu mudah pun itu bisa membuat si anak ini jadi tidak semangat untuk belajar. Jadi bila materi ini memang kurang menantang, itu anak bisa berpikir untuk apa belajar kalau aku sudah bisa, biasanya seperti itu. Jadi materi-materi yang kurang menantang itu menjadi satu faktor penyebabnya. Yang ketiga ini kurang berminat terhadap materi atau topik yang dipelajari. Jadi, setiap anak ini memiliki minat dan peminatan pada bidang yang berbeda-beda. Si anak yang memiliki minat di bidang musik ini tentunya dia akan lebih semangat mempelajari cara bermain piano daripada menghafalkan rumus-rumus matematika, logikanya seperti itu. So harus benar-benar dipahami minat dari si anak ini. Lalu faktor yang keempat itu si anak ini tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya. Mungkin kita ingat ya, guru yang killer atau teman yang suka bullying misal, atau mungkin fasilitas belajar yang kurang memadai, itu seringkali membuat si anak ini kehilangan motivasi untuk belajar, yang dimana pada akhirnya si anak ini itu akan malas-malasan ketika diminta untuk belajar. Faktor yang berikutnya, mungkin anak Anda kelelahan. Nah, belajar ini kan merupakan proses berpikir kompleks yang membutuhkan banyak-banyak energi ya. Jadi wajar saja nih jika si anak ini yang terlalu banyak memiliki aktivitas ini menjadi malas untuk belajar karena sudah merasa lelah dan ingin beristirahat. Faktor yang lainnya adalah terlalu banyak gangguan. Contohnya nih, gadget, media sosial, suasana yang bising, atau mungkin kegiatan sosial bersama teman-temannya. Ini merupakan gangguan yang paling sering menginterupsi proses belajar. Ingat, kebanyakan anak ini belum memiliki kontrol diri yang kuat. So, jika ada gangguan ini itu tidak bisa dikendalikan oleh orang tua, anak ini tentunya akan lebih memilih melakukan hal-hal yang menurut si anak ini lebih menyenangkan daripada belajar itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi si anak yang malas belajar ini? Jadi peran penting dari orang tua ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi anak yang malas belajar. Selain berkomunikasi dengan baik, orang tua ini juga sangat-sangat wajib dan harus memiliki kesabaran yang ekstra di dalam menghadapi kondisi di mana si anak ini malas untuk belajar. Tips-tips yang akan saya sebutkan ini akan saya bahas nanti di bab berikutnya. So, buat Pak Ibu, Ayah Bunda, sahabat akses yang masih penasaran dengan pembahasan ini, silahkan klik subscribe, like, and share agar Ayah Bunda ini tidak penasaran dengan bagaimana sih tipsnya agar si anak yang malas belajar ini bisa tidak malas belajar lagi. Oke? Jangan lupa ya, jangan ketinggalan ya.
subscribe, like, and share channel di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.